ونفس بعدد كل ما. Sekali lagi Allahumma taman ala sayyidina Muhammadin alladhi وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kenceng alhamdulillahnya kalau awal bulan. Boleh air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa boleh di bulan puasa kita ziarah kubur? Bu, kalau ziarah kubur boleh, kalau ziarah kubur nggak boleh. Kubur dijarah, ini tulisannya jarah. Jarah itu kan ngambil. Kalau ziarah itu berkunjung. Ya, mau di bulan puasa, mau di bulan Syawal, mau di bulan haji, mau di bulan apa aja, ziarah itu boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi dulu, saya melarang ziarah kubur. Saat itu tradisi orang Arab kalau ziarah kubur suka merobek baju, mencakar kulit. Setelah tradisi itu sudah hilang, ala fazuruha, kata Nabi, sekarang silahkan ziarah. Jadi tidak harus kapan dan kapanpun boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya apa hukum dan dalilnya mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal? Bu, Ibu kenal sahabat Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sahabat, saya kalau meninggal nanti tolong dibacain ayat kursi, tolong dibacain surah Al-Ikhlas, surah Mu'awwidzatain. Kenapa dia minta dibacain? Karena dia yakin bahwa doa atau bacaan untuk orang yang sudah meninggal dunia pahalanya sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa untuk meluluhkan hati yang keras, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, hatinya
keras kayak es batu. Biar empuk gimana direbus. Doain orang yang hatinya keras. Bu, ibu, ya taruh aja. Sekeras-kerasnya hati bisa luluh. Sekeras-kerasnya batu bisa berlobang. Ibu pernah lihat batu yang berlobang? Sekeras-kerasnya hati juga bisa luluh. Apa doanya biar hati menjadi luluh? Hati yang keras menjadi tidak keras. Maka bebas mau doa pakai bahasa Indonesia, silakan. Mau pakai bahasa Arab, silahkan. Bahasa Indonesia gimana Ustadz? Ya Allah, mudah-mudahan laki saya hatinya nggak keras lagi. Lagi berdoa tiba-tiba lakinya masuk ngedenger. Apa lu kata? Atau pakai bahasa Arab, gimana bahasa Arabnya Pak Ustadz? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, layyin qulubahu, mudah-mudahan lembutkan hatinya. Sebut ibu namanya siapa, maksud yang diinginkan lembut hatinya. Apakah suaminya, ataukah mantannya, ataukah yang lain-lainnya? Maka yakinlah sekeras-kerasnya hati satu saat juga bisa jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustadz. Amin. Amin apa Bu? Ya lah amin aja pakai disuruh. Apa hukumnya bila suami mengizinkan istri mencari penggantinya alasan sakit? Alasan sakit. Alasannya sakit. Bolehkah suami mengizinkan istri untuk mencari penggantinya? Ibu setia nggak sama lakinya? Kurang kompak, setia apa enggak? Laki sakit siap nemenin, laki nggak punya duit siap nemenin, laki jatuh karirnya siap nemenin. Ya nggak semangat jawabnya. Banyak orang bisa menemani di saat sukses, tapi hanya sedikit orang yang bisa menemani di saat jatuh. Betul nggak? Kalau suaminya ngizinin gimana? Ya ibu jadi pilihan. Kalau ibu tipe setia seperti istrinya Nabi Ayub, di saat Nabi Ayub sakit, beliau tetap menjadi pendamping hidupnya. Saat suami mengizinkan, wah ini bahasa pertanyaannya mengizinkan, berarti istrinya minta izin. Istri sambar geledek. Kalau istri minta izin sama suami, suaminya ngizinin, maka istri tidak jadi nusyuz. Apa itu nusyuz Ustadz? Istri yang bangkang sama suami. Kalau suaminya ngizinin, begitu istrinya ngomong, bang, abang sakit udah lama,
saya nggak dicolek-colek, apakah boleh saya menikah dengan lelaki yang lain? Kata suaminya, boleh. Sambil dalam hati, emang dari dulu gue tungguin. Ternyata laki bini sarua kene. Kalau diizinin nggak apa-apa Bu ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau sholat tobat sukanya bebas, surahnya bebas, apa tertentu? Mohon penjelasannya. Bebas. Mau baca Al-Kafirun silahkan, mau baca An-Nas silahkan, mau baca Al-Ikhlas silahkan, mau baca surah Yasin silahkan. Ibu-ibu ada yang pernah sholat taubat bacanya surah Yasin? Udah kelihatan jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya ngaji di masjid tapi tidak mau mengajar. Saya ngaji di masjid tapi tidak mau mengajar. Maksudnya apa ini? Mengajak. Saya ngaji di masjid tapi tidak mau mengajak. Oh, R ini bukan Kak. Kalau maksudnya tidak mau mengajar, tidak mau mengajar, emang siapa yang nyuruh ngajar? Kalau belum mateng ilmu jangan ngajar. Kata Sayyidina Umar, ta'allamu qabla an tasudu. Ngaji, belajar sebelum Anda jadi pemimpin. Karena kalau Anda sudah jadi pemimpin, biasanya gengsi buat ngaji lagi. Betul. Sibuk buat ngaji lagi. Banyak urusan buat ngaji lagi. Tapi kalau yang dimaksud, saya ngaji di masjid tapi tidak mau mengajak. Mengajak siapa ini? Ibu yang datang ke pengajian di Rosah, ngajak temennya, itu pahala temennya, ibu dapat pahala ngajak. Semakin banyak yang ibu ngajakin, semakin banyak pahala ibu. Jadi ibu sambil mengaji, kalau yang diajak 10 orang, ibu dapat pahalanya 10. Kalau yang diajak 20 orang, ibu dapat pahalanya 20. Yang diajak 30 orang, ibu pahalanya 30. Maka kalau mau ngaji di Rosa Aswaja, sebelum berangkat dari tadi malam pasang SW dulu. Tahu SW? Status story WhatsApp. Jangan lupa ibu-ibu, besok pengajian di Rosa Aswaja. Akhirnya yang tadinya lagi ngelamun buka WA, ngelihat status, oh iya ya, oke besok saya datang. Nah akhirnya karena ngelihat story WA jadi hadir. Bu, ibu ngajak orang ngaji boleh nggak? Sangat boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, kalau habis nisfu Sya'ban besok-besoknya boleh puasa nggak? Kalau ibu terbiasa puasa maka silahkan puasa. Katanya ada hadis, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu naharaha. Kalau udah masuk setengah bulan Sya'ban, janganlah puasa di siang harinya. Ini berlaku menurut ulama, hadis ini untuk orang yang tidak terbiasa puasa. Kalau ibu memang sudah tahun itu biasa puasa Daud 1 tahun, maka walaupun sudah kelewat Sya'ban, ibu tetap boleh puasa, kecuali yang dihindari di tanggal 29 Sya'ban. Kenapa disebut yaumu syak?
yakin, hari keraguan. Kan suka puasa itu beda-beda mulainya, betul? Kalau udah masuk 29 kadang-kadang 30-nya ada yang puasa, kadang-kadang nunggu 30 tanggal 1-nya baru puasa ya, atau bulan Islam itu antara hitungan 29 dengan 30. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, berdosakah seorang istri tidak patuh lagi kepada suaminya karena telah dikhianati? Aduh, sakitnya di mana, Bu? Bu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya manusia boleh bersujud sama manusia, maka aku akan perintahkan untuk istri bersujud kepada dikhianati. Ibu, ini kalau ada tisu terus kena tinta nih, tisu kena tinta, kertas ada tinta hitam, yang ibu lihat apa? Hitamnya salah, yang ibu lihat harusnya putihnya. Jangan sampai satu kelakuan khianat suami kepada kita menjadikan kebaikan lainnya tertutup gara-gara satu kesalahan. Satu kesalahan jangan sampai merubah cara pikir kita untuk melihat 1000 kebaikannya. Tapi diulangin terus, Ustadz. Ya ibu punya pilihan. Kalau memang dikhianatinya udah berkali-kali, ibu jangan balik khianat. Kita harus tetap menjadi orang baik meskipun orang yang kita perlakukan baik tidak baik sama kita. Betul? Yakinlah firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Pasti balasan kebaikan adalah kebaikan. Tapi saya sakit hati, Ustadz. Suami saya bandel banget. Udah berkali-kali saya bilangin, tetap dia ulangin. Tidak merubah status kebaikan ibu di hadapan Allah. Ya, Bu, Ibu. Dosa kalau kita nggak patuh, walaupun kita sudah dikhianati. Selagi dia masih memberikan nafkah, maka ibu tetap wajib untuk taat sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Amin. Amin Abah. Saya Kukuh Apriyati mau bertanya, kalau bacaan sholat tasyahud akhir dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina tidak dipakai, jadi bacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, saya sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam padamu, tapi saya belum tahu bagaimana cara bersolawat padamu. Akhirnya Nabi menjawab, Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi jawabnya Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menggunakan Sayyidina. Kenapa ulama ada yang menggunakan Sayyidina? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa beliau bilang? Karena Nabi tidak ingin sombong kepada dirinya. Lalu kalau kita menggunakan penghormatan dengan Sayyidina, apa salah? Mereka menjawab tidak salah.
untuk menghormati Nabi kita Muhammad. Jadi dua-duanya benar? Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Gus. Pagi juga. Mau minta pencerahannya soal badal haji untuk almarhum atau almarhumah. Ibu, kita doain guru kita yang udah berangkat haji, mudah-mudahan sehat walafiat, hajinya jadi haji yang mabrur. Semua yang haji mudah-mudahan jadi haji yang mabrur dan mabrurah ya Rabbal. Yang belum haji biar bisa berangkat haji. Badal haji, badal artinya pengganti. Haji, haji. Apakah haji bisa diganti? Bisa. Mana dalilnya? Kata sahabat, ya Rasul, orang tua saya sudah lemah, tidak bisa berangkat haji. Apakah saya bisa menghajikannya? Dalam riwayat lain, ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah saya bisa berangkatkan haji untuknya? Kata Nabi, hujja anha, berangkatin. Inilah dalil hadis untuk badal haji. Maka badal haji buat siapa? Buat mereka yang sudah meninggal atau buat mereka yang masih hidup tapi tidak mungkin berangkat. Ada nggak yang masih hidup nggak mungkin berangkat? Ada. Dia hidupnya cuma di atas kasur aja, makan di kasur, buang hajat di kasur, sholat di kasur, nggak bisa bergerak lagi. Tapi mobil Fortunernya 5, Pajero-nya 10, BMW-nya 15, rumahnya 10, istrinya 5, mana? 4, nggak boleh lebih dari 4. Tapi dia belum berangkat haji, dunianya mewah, banyak rezekinya, cuma tidak mampu lagi secara fisiknya, walaupun mampu secara finansialnya. Maka anaknya bisa berangkatin badal haji. Cuma syaratnya yang ngebadalin harus udah pernah. Saya udah pernah haji, ibu punya orang tua yang udah nggak mungkin berangkat tapi mampu secara finansial. Pak Ustadz, berangkatin dong. Siap, saya berangkatin. Karena anaknya mungkin belum ada yang berangkat haji, maka diwakilkan oleh yang pernah berangkat. Itu namanya badal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Mohon penjelasannya. Boleh. Tahiyatul masjid kapan aja boleh. Idza ata ahadukum al masjida, kata Nabi, kalau datang kalian ke masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat tahiyatul, tahiyat, penghormatan masjid, menghormati masjid. Caranya dengan sholat 2 rakaat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, puasa Syawal dimulai di Fitri 2 atau ketiga, dan bagusnya berapa hari Pak Ustadz? Man shomma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan 6 hari. Berapa? 6 hari. Kana kasiyamid dahri, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun.
Kapan mulainya? Mulainya hari kedua, monggo. Hari ketiga, monggo. Yang penting jangan hari pertama, karena hari pertama Syawal hukumnya haram berpuasa. Begitu mulai hari kedua, ketemu rujak, mana lagi ngidam lagi. Kadang-kadang nggak puasa, nggak ada yang ngajak makan. Begitu puasa ada yang ngajak makan. Batalin jangan, Bu. Lihat dulu lauknya. Kalau lauknya ya biasa-biasa aja ada di rumah, ya nggak usah batalin. Kalau lauknya jarang ketemu, perbaikan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bila kita sholat qobliyah subuh tapi sudah lewat azan, sah tidak sholatnya? Sedang kita sholatnya di rumah. Terima kasih. Kalau ibu sholat di rumah sah. Kalau ibu udah ke masjid atau udah ke musola, sampai di musola udah qomat, tidak sah. Ibunya harus ikutin. Ya, idza uqimatis shalah, kalau udah dikumandangkan iqamat sholat, fala sholata alaih, nggak ada lagi sholat sunnah. Kalau ibunya ke masjid atau kalau ibu di rumah silahkan qobliyah, yang penting masih ada waktu sholat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, ada ayam datang ke rumah terus udah lama nggak ada yang nyariin itu ayam. Kalau kita potong hukumnya gimana, Ustadz? Bu, Bu, ini ayam siapa nyasar? Kalau ibu mau potong, ini namanya barang lukotoh kalau dalam fikih, barang temuan. Sama kayak ibu nemu duit. Ibu pulang ngaji di Rosah, nemu duit 100.000, ambil jangan? Kenceng amat ono jawabnya ya. Siapa itu teriak ambil? Mudah-mudahan pulang ngaji nemu duit. Kalau kita mau potong ini ayam atau duit, kita mau pakai barang temuan namanya, kita harus siap. Jika ada pemiliknya kita udah segitu aja ya. Tapi kalau nggak siap ganti, jangan dipotong. Ya gimana itu ayam nggak dicariin nama pemiliknya, orang ibu masukin dalam rumah dikandangin. Akal lu banyak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sholat tahajud sudah, puasa Senin Kamis saya lakukan, kenapa doa-doa saya belum diijabah Allah? Ibu, hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, kata Nabi ada 3 cara Allah mengkabulkan doa. Singkat ya. 1, kita minta motor, Allah kasih motor. Ya, begitu kira-kira makna hadisnya. 2, kita minta motor dihindari dari musibah. Enggak dikasih motornya, tapi kita selamat nyawa kita. Lagi naik bis ada tabrakan, kita di dalam bis, yang lain mati, kita doang sehat. Itu namanya pengkabulan doa juga. Yang ketiga, doanya itu disimpan, enggak dikasih sekarang, dijadikan pahala buat tiket VIP di sorga. Ibu mau doa diijabah di dunia apa di akhirat nanti?
dua-duanya rakus amat. Nanti ada orang masuk surga lewat jalur VIP, salah satunya apa? Karena selama di dunia dia berdoa, doanya belum terijabah, tapi terus tetap baik sangka sama Allah, maka Allah jadikan itu sebagai gudang pahala. Insya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau menikah siri? Kalau suaminya ngomong saya akan cerai sama kamu, udah termasuk tolak apa tidak? Saya akan cerai sama kamu. Akan, kalimat akan ini masih mengandung namanya multi makna. Yang disebut dalam hukum talak itu adalah tolak kinayah atau sindiran. Akan ini kan belum jelas. Kalau akan yang dimaksud saya akan ceraikan kamu bulan depan, nah berarti jatuh di bulan Juni, bulan depan misalnya. Tapi kalau akan doang, ya nggak tahu kapan, belum jatuh talak, karena ini masih mengandung multi makna. Namanya kina, ya perlu ditegasin hatinya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ada berapa kalikah mengangkat tangan takbir di saat kita sholat? Waduh, Allahu Akbar berapa? Allahu Akbar berapa? Allahu sami Allahu liman hamidah berapa? Allahu Akbar berapa? Allahu Akbar berapa? Allahu Akbar berapa? Allahu Akbar berapa? Satu rakaat minimal 7 takbir, namanya takbir intiqol. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqol. Takbiratul ihram di awal, takbir intiqol setiap perpindahan rukun dari ruku ke itidal, dari itidal ke sujud, dari sujud duduk antara dua sujud, itu namanya takbir intikal. Ada berapa? Hitung-hitung dewek. Memang paling capek ngitungin soal agama, soal takbir nih, ngitunginnya susah nggak? Susah kalau malas, karena ngitungin takbir itu yang melek jadi ngantuk. Beda menghitung duit, yang ngantuk jadi. Pak Ustadz, betul, apakah betul ziarah itu ibaratkan kita seperti menuju ke ATM? ATM mana? Bu, kalau ke ATM mah ziarah ke BCA, ziarahnya ke DKI, ziarahnya ke BNI. Kalau ziarah ke kubur itu mengingatkan kematian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, kalau habis tahajud terus ketiduran, kemudian nggak ngambil wudhu lagi, sholat subuhnya, untuk sholat subuh boleh nggak ya? Kalau tidurnya ibu duduk, ini tahajud, ibu selesai tahajud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ibu tidur gini sampai subuh dari jam 1 nggak bergerak, berarti ibu mati, nggak bergerak. Kalau tidurnya duduk, namanya dalam fikih mumkinan mak'aduhu, tidur yang tidak membuka, mohon maaf, dubur kita tidak terbuka, dalam keadaan tertutup. Saya begini nih tidur nih ibu sampai johor, azan saya sholat nggak apa-apa, saya tidurnya duduk. Tapi kalau tidurnya telentang, bu, ibu, kalau tidurnya telentang boleh nggak? Mati, tang ditelen, telentang. Kalau tidurnya itu tidak dalam keadaan duduk, duburnya tertutup, maka wajib wudhu lah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana terakhir nih sholat sunnah hajat dunia, bagaimana apa ini kalah dokter tulisannya pakai surat pendek sah apa enggak? Oh, sholat sunnah hajat pakai surat pendek boleh, sholat sunnah pakai surat apapun boleh, mau surat pendek silakan, mau surat panjang silahkan, tergantung ibu hafalnya apa. Saya hafalnya Baqarah Ustadz, baca Baqarah kalau kuat. Saya hafalnya Ali Imran Pak Ustadz, baca Ali Imran kalau kuat. Saya hafalnya Al-Ikhlas, Kulhu, baca Al-Kulhu, gak apa-apa. Baca surah itu bebas, mau apa aja boleh. Surah dalam sholat apapun, ketika kita sedang sholat silahkan menggunakan surah yang kita hafal. Insya mudah-mudahan yang ngaji pada jadi orang kaya, sehat walafiat, anaknya jadi anak soleh soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.